Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Siti Rohayati dan Ferry Gunawan. Di sini kami ingin presentasikan makalah tentang perumusan indikator ketercapaian kompetensi dasar yang diampu oleh dosen Ibu Tuti Nuriyati SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perumusan indikator. Nah, dalam merumuskan indikator itu kita harus memenuhi tuntutan minimal kompetensi standar secara nasional. Karena indikator ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi dasar, sehingga berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, dan pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Kemudian, pengertian indikator ini merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup kognitif, sikap, dan keterampilan. Sehingga indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Lalu perkembangan indikator pencapaian potensi. Itu yang pertama ada mekanisme pengembangan indikator. Nah, mekanisme pengembangan indikator adalah dengan menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD, menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah ataupun madrasah. Langkah-langkah dalam mengembangkan indikator adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Itu melalui tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Yang kedua ada karakteristik mata pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Misalnya, karakteristik pada mata pelajaran agama Islam pada sekolah ataupun madrasah, yakni yang pertama, lebih menitik beratkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaan materi. Lalu kedua ini mengkomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia. Nah, yang ketiga itu memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di lapangan untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendidikan. Karakteristik pendidikan agama Islam di sekolah umum dan di madrasah ini terdiri atas 4 mata pelajaran seperti Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan berbeda. Dengan mengkaji tuntutan kompetensi sesuai rujukan standar nasional yang digunakan sekolah dengan keunggulan tertentu juga menjadi pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Dalam merumuskan indikator pembelajaran perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, setiap KD itu dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 2 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Yang tiga, indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang kelima, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Yang keenam, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Yang ketujuh, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat itu pengembangan indikator penilaian. Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator. Indikator penilaian perlu dirumuskan untuk dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik maupun evaluator di sekolah.
Dengan demikian, indikator penilaian bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh warga sekolah. Setiap penilaian yang dilakukan melalui tes dan non-tes harus sesuai dengan indikator penilaian. Lalu 5 hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan indikator. Yang pertama, pencapaian kompetensi dirumuskan berdasarkan dari kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, mudah dipahami dan tidak bermakna ganda. Kata kerja operasional atau taksonomi Bloom atau Anderson yang dapat diukur. 3. Hanya mengandung satu tindakan sehingga pengukuran mudah dan jelas. Yang keempat, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi peserta didik, lingkungan sekolah maupun luar. Nah, itu penjelasan dari saya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry Gunawan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Gunawan akan melanjutkan pembahasan yang B, perumusan tujuan pembelajaran. 1. Pengertian taksonomi pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa juga disebut dengan performatic objective. Kerley dan Ely dalam Wirjan 1984 halaman 21 mendefinisikan tujuan pembelajaran adalah sebagai suatu deskripsi perubahan tingkah laku atau hasil perbuatan yang liter, petunjuk bahawa suatu proses pembelajaran telah berlangsung. Memahami atau pemahaman taksonomi tujuan dan hasil pembelajaran menjadi sangat penting bagi guru, dikarenakan taksonomi tujuan instruksional membagi tujuan pendidikan dan instruksional ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu kognitif. Tujuan kognitif berorientasi kepada kemampuan berfikir, mengucapkan kemampuan intelektual yang lebih sederhana, misalnya mengingat segala sesuatu yang dipelajari. Yang kedua yaitu efektif. Tujuan efektif berhubungan dengan perasaan, emosi dan sikap hati seseorang yang menunjukkan penerimaan atau penolakannya terhadap sesuatu yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu psikomotor. Tujuan psikomotor ini yaitu berorientasi kepada keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi antara sifat dan otot. 2. Yaitu analisis isi. Menurut Magee, langkah-langkah analisis intelektual dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu langkah yang pertama ialah menulis semua tugas-tugas yang diperlukan atau yang diharuskan dilaksanakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu ialah menyusun daftar tugas secara mendetail dan urutan sesuai dengan urutan syaratnya manakala tugas itu dilaksanakan. Uraian untuk masing-masing langkah tersebut adalah sebagian berikut. A. Cara efektif untuk menentukan tugas pokok adalah dengan menuliskan semua tugas yang berkenaan dalam masing-masing bidang tertentu yang harus dicapai. B. Setelah tugas pokok dan subtugas ditentukan, langkah selanjutnya ialah menyusun urutan tugas pokok dan subtugas sesuai dengan kenyataan bila tugas dilaksanakan. Di sini juga diperlukan kewajiban bertanya apa yang pertama dikerjakan, yang kedua, ketiga dan selanjutnya dan seterusnya. Perkiraan waktu secara bertahap akan diperlukan ketepatannya melalui penyusunan desain instruksional, pengembangan dan ujian coba tertentu, paket pembelajaran dalam analisis instruksional. Hasil analisis tujuan instruksional dikelompokkan pada 4 struktur kompetensi. Yang pertama yaitu instruktur hierarkikal, yaitu susunan beberapa kompetensi di mana suatu atau beberapa kompetensi menjadi persyaratan bagi kompetensi berikutnya. Yang kedua yaitu struktur kriterial, yaitu kedudukan beberapa kompetensi yang menunjukkan suatu rangkaian pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan. Yang ketiga yaitu struktur kelompok atau pengelompokan, cluster, yaitu beberapa kompetensi yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki ketergantungan, tapi harus dimiliki secara lengkap untuk menunjang kompetensi berikutnya.
Yang terakhir yaitu struktur kombinasi, yaitu beberapa kompetensi yang susun terdiri dari hierarkikal, kriteria, dan kelompok. Sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Silahkan teman-teman dengarkan video kami tentang perumusan indikator ketercapaian kompetensi dasar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.